pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tiga kampung di Merauke masih banjir. Polisi ikut membantu warga menjaga harta benda. 150 lapak pedagang kaki lima ilegal dibongkar di Sperindak, Kota Jayapura. Stok obat di Rumah Sakit Jiwa AB Pura habis. Pelayanan rumah sakit sempat terganggu. Polisi hingga saat ini masih berpatroli di lokasi banjir di kawasan Salor, Distrik Kurik, Merauke. Ada 3 kampung yang masih terendam banjir. Salah satunya adalah Kampung Telaga Sari yang paling parah dilanda banjir. Polisi berkeliling kampung memantau warga yang masih bertahan. Sementara mereka yang mengungsi menitipkan ke polisi harta benda mereka agar tidak hilang dicuri orang. Ketinggian air di Kampung Telaga Sari ini berkisar 1 meter, sehingga polisi harus menggunakan perahu karet. Sementara di kampung lain air sudah mulai surut, sehingga patroli bisa dilakukan lebih efektif. Situasi Kampung Telaga Sari di RK1 yang terdampak paling tinggi atau debit air yang paling tinggi. Ada beberapa masyarakat yang saat ini tidak mau atau belum mau mengungsi dan masih tetap bertahan di rumah yang sudah tergenang air. Untuk sampai di rumah masyarakat, kita harus menggunakan perahu. Hujan deras masih terus turun sehingga banjir menjadi lebih lama surut. Sebagian warga saat ini masih tinggal di pengungsian. Mereka menunggu hingga air surut, namun sebagian lagi menolak mengungsi karena takut ternak mereka dicuri orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura membongkar 150 bangunan ilegal milik pedagang kaki lima di Pasar Yotefa Lama, Kota Jayapura, Papua. Sebelumnya Pemkot Jayapura sudah memberikan surat peringatan agar para pedagang membongkar sendiri lapaknya, namun surat peringatan tidak digubris. Penertiban ini dilakukan karena lapak PKL ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan, terutama pengendara kendaraan bermotor. Langkah tegas diambil Pemkot Jayapura untuk menata kawasan pasar menjadi lebih nyaman dan bersih. Kami sudah menyampaikan pemberitahuan secara lisan, juga surat menyurat 4 kali sudah kami sampaikan. Dan hari ini kami melaksanakan penertiban untuk seluruh bangunan-bangunan, khusus yang terbangun di sepanjang pertigaan masuk pasar Yotefa Induk. Nah, di kegiatan penertiban ini terpaksa harus kami lakukan karena teguran-teguran dan himbauan-himbauan yang kami lakukan itu ternyata tidak ditindaklanjuti oleh para pedagang. Untuk los di pasar induk Yotefa Induk itu kurang lebih sekitar 150 bangunan yang kami sinyalir ilegal dan tanpa izin dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perindakop. Koordinator Pedagang Pasar Yotefa menyambut baik penertiban pasar yang dilakukan Pemkot Jayapura. Mereka mengaku juga sudah menghimbau PKL agar tidak menggelar dagangan mereka di badan jalan. Kalau kami dari pasar ini Pak, sudah berulang kali kami sampaikan ke pedagang. Jualan jangan terlalu keluar di badan jalan. Beberapa kali kami tertibkan. Ada orang ini pedagang, bagaimana? Tidak mau tahu aturan. Iya. Dukungan respon terhadap kebijakan tegas dari pemerintah hari ini mendukung atau sedikit sesalkan? Oh, mendukung Pak. Mendukung ya.
sudah mesti kira dihukum. Bisa digambarkan bagaimana situasi pasar saat ini, bangunan dan lain-lainnya? Kalau pasar ETP ini termasuk banyak bangunan-bangunan liar. Yang kemarin kami lapor di Pak Kadis supaya ditertibkan. Banyak bangunan-bangunan liar. Jumlah pedagang di sini yang terdata berapa? 2.000 lebih kan? 2.000 lebih ya. Yang ilegal itu kira-kira ada berapa banyak? Perkiraan saja. Perkiraan kalau 2.000 itu yang resmi ya? iya. Setelah membongkar lapak, petugas akan terus memantau perkembangan di lokasi selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada lagi PKL yang menggelar dagangan seenaknya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Harga telur ayam sebelum Idul Fitri hingga kini masih belum turun. Untuk satu rak telur ukuran kecil berisi 30 butir, saat ini dijual Rp90.000. Penyebab harga telur di Merauke tidak turun adalah harga pakan ternak yang terus naik, sehingga peternak ayam telur sulit menjual harga telur seperti sebelum Lebaran. Sekarang ini mulai naik lagi ya Pak? Naik tidak, tapi stabil saja. Stabil ya. Berapa per satu rak yang paling murah itu? Paling murah masih ada. Yang paling murah sekarang dijual 75 Pak ya? Sekitar 75. Kalau yang paling mahal berapa sekarang? 90. 90? Ya. Pak, ini kan kita jelang Hari Raya Idul Adha ya? Kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, kira-kira potensi telur naik masih akan naik lagi Pak? Hari Raya ini kan tanggal 17 ya? Kayaknya tidak naik lagi. Tidak. Karena itu tidak sama kalau hari Idul Fitri ya? Macam Idul Fitri, Natal. Gitu. Pak, untuk harga sekali. Ini masih tetap mahal. Kenapa penyebabnya itu Pak? Itu karena pakan juga tidak ada itu turun, jadi masih harga tetap. Harga tetap itu ya? 530 itu ya satu rak, satu sakit. 510 ya satu sakit. Namun menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang memperkirakan harga telur tidak akan naik. Saat ini harga pakan ternak memang terus naik. Jika sebelumnya harga pakan ternak kemasan 50 kg seharga Rp480.000, kini naik menjadi Rp510.000 untuk satu sak dengan kemasan 50 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa AB Pura sempat terganggu karena harus tutup sementara waktu lantaran stok obat-obatan untuk pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ habis. Penutupan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini merupakan puncak kekesalan para dokter dan perawat di rumah sakit akibat ketidakberesan manajemen rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa AB Pura mengatakan habisnya stok obat karena kurangnya anggaran yang terjadi sejak 2 minggu lalu. Yama Emma Chome, Direktur Rumah Sakit ini mengatakan sudah ada 12 jenis obat-obatan emergensi yang kosong, namun baru 5 jenis yang masuk. Ia memastikan pelayanan UGD akan kembali normal saat obat injeksi masuk. Alokasi obat di tahun lalu sekitar 4 miliar, itu pun pas-pasan. Dan untuk tahun ini di induk memang kita dianggarkan 2 miliar. Dan sekitar 12 item obat, termasuk obat emergensi untuk suntik pada pasien akut yang dibawa ke UGD lagi habis. Sehingga hal ini yang memicu hari ini teman-teman dokter spesialis dan perawat-perawat mengambil sikap untuk meminta perhatian 1 hari supaya manajemen menyediakan, karena kita tahu ODGJ ketika dalam fase akut itu dia bisa membahayakan petugas, dia bisa membahayakan keluarga, bahkan dirinya sendiri. Kondisi ini sesungguhnya sudah saya laporkan kepada Bapak Sekda dan jajaran terkait, Pak Kadis, sudah menjadi atensi dan sudah ada arahan bahwa segera kita lengkapi obat emergensi dan penambahan untuk pengadaan obat dicukupkan sampai Desember. Yana juga meminta maaf kepada masyarakat jika pelayanan di rumah sakit sempat mandek. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
KPU Merauke melantik ratusan panitia pemungutan suara yang akan bertugas di 179 kampung di 11 kelurahan. Seluruh anggota PPS ini akan langsung bertugas mempersiapkan tahapan pilkada serentak, baik pemilihan Gubernur Papua Selatan maupun pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Tugas terberat yang akan dihadapi petugas PPS menjelang pilkada adalah proses pemutakhiran data. Pemutakhiran data adalah pekerjaan yang cukup rumit dan melelahkan karena penyusunan dari awal pendataan hingga data ini menjadi daftar pemilih tetap untuk pilkada. Jumlah PPS kita 3 orang ya, kali 190 ya, dari 179 kampung, 11 kelurahan. Jadi mereka sudah mulai bekerja sejak kapan? Sejak dilantik mereka harus siap bekerja karena kita sudah masuk dalam tahapan yang harus membutuhkan kerja ekstra, apalagi sekarang terkait dengan persiapan untuk pemutakhiran data pemilih. Ibu, yang paling riskan sendiri dalam tugas-tugas PPS ini apa saja Bu kira-kira? Terkait dengan pemutakhiran data pemilih, karena PPS yang akan bersentuhan langsung dengan proses ini. Karena mereka akan merekrut PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, kemudian proses data pemilih ini akan berlangsung dari bawah ya. Kemudian nanti akan juga dari proses sinkron, kemudian ke DPS, daftar pemilih sementara yang nanti juga ditempel di kampung kelurahan. Sehingga menjadi beban kerja buat kawan-kawan PPS. Selain itu, yang juga merepotkan adalah data yang berubah karena warga atau penduduk ada yang pindah alamat atau lokasi sehingga perlu pendataan yang lebih akurat agar tidak terjadi masalah saat pencoblosan nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua resmi meluncurkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024 di Kota Jayapura. Peluncuran ini ditandai dengan diperkenalkannya maskot Pilgub Papua 2024, yakni Katura, yang mengadopsi fauna endemik burung kakatua raja. Ketua KPU Papua, Stef Dumbon, berharap dengan maskot Katura ini, masyarakat bisa menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar pada 27 November mendatang agar berjalan aman dan lancar. Nanti di bulan Agustus kita akan menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lalu pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Kali ini juga saya mengajak kita bersama untuk mari kita sama-sama berpartisipasi, memelihara keamanan, ketertiban, dan ikut membantu dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah ini, sehingga pada akhirnya setelah tanggal 27 November nanti kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita di Papua, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, maupun bupati, wakil bupati yang terbaik sesuai dengan pilihan keinginan rakyat dan juga sesuai dengan pilihan Tuhan. Anggota KPU Muhammad Afifuddin juga berharap sama agar pilkada di Papua berlangsung aman dan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Karena pelaksanaan peluncuran ini dilaksanakan dalam nuansa kegembiraan, kebahagiaan, maka pemilunya, pilkadanya harus juga dengan nuansa kegembiraan. Tidak boleh ada kesedihan, tidak boleh ada konflik, karena sejatinya ini adalah ritual 5 tahunan untuk kita memilih orang-orang terbaik yang memimpin tanah Papua. Jadi nanti siapapun yang terpilih itu adalah pilihan dan pemimpin kita semua. Meskipun saat pilkada pilihannya bisa beda-beda. Selain maskot Katura, KPU juga merilis jingle Pilgub 2024. KPU meminta seluruh partai politik, pengusung calon gubernur dan wakil gubernur juga menyukseskan pilkada serentak agar berlangsung aman tanpa ada konflik, apalagi hingga menelan korban jiwa. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pengunjung Pantai Lampu 1, Merauke, Papua Selatan terhibur dengan festival budaya marin yang berlangsung meriah di panggung terbuka.
Festival Budaya Marin menampilkan budaya dan kesenian khas asli Merauke seperti tarian, permainan, dan cerita rakyat. Panitia sengaja menggelar festival ini untuk memperkenalkan kepada generasi muda Papua budaya dan tradisi asli Papua yang saat ini mulai terlupakan. Nah, makanya kami berangkat dari keprihatinan seperti itu, Pak. Karena anak muda sekarang ini sudah lalai dengan gadgetnya, smartphone-nya, sehingga budaya leluhur, warisan budaya nenek moyangnya juga dilupakan. Bahkan mereka tidak pede kalau menganggap ini budaya mereka. Padahal ini yang harus dibudayakan, ciri khas dari masyarakat kita. Ini ada beberapa penampilan. Yang pertama tarian, Pak, kemudian monolog, kemudian ada permainan rakyat, permainan tradisional masyarakat Marin khususnya. Ini yang isi dari mana aja yang isi? Ini ada mewakili beberapa distrik di Kabupaten Merauke. Salah satunya adalah ada dari Sota, kemudian ada Semangga, Tanah Miring, dan juga ada beberapa sekolah yang ada di lingkungan kota Merauke. Ini diharapkan event ini bukan sekedar satu kali atau dua kali. Kami meminta event ini terus berlanjut ke depan, dimulai oleh pemerintah. Paling tidak menjadi agenda tahunan. Selain kesenian, peserta dari distrik Sota Merauke yang berbatasan dengan Papua New Guinea memperkenalkan tarian Kanun Sebaya, yakni tarian budaya untuk menyambut tamu. Nah, apa yang ditampilkan oleh distrik Sota ini, Pak? Tarian tradisional Kanun. Itu pesertanya dari mana aja? Dari pelajar? Iya, pelajar dari siswa SMK Negeri 6 Merauke, Sota, ya, dari anak-anak dari suku Kanum. Pak, ceritanya seperti apa tarian yang ditampilkan ini, Pak? Ya, itu tarian rakyat untuk apa namanya, dalam acara penyambutan tamu ya. Tamu. Selain festival budaya, panitia juga menyediakan mobil perpustakaan bagi pengunjung yang ingin membaca buku. Festival ini berlangsung meriah dan menjadi hiburan tersendiri bagi rakyat Merauke. Marin Imbuti merupakan suku tertua dan pemilik ulayat kota Merauke. Namun budaya dan tradisi Marin Imbuti perlahan mulai hilang karena perkembangan zaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan peralatan pertanian kepada pemerintah Kabupaten Merauke untuk mendukung pemanfaatan 40.000 hektar lahan persawahan di Merauke. Bantuan terdiri dari 52 traktor alat pemotong padi sekaligus penggilingan padi, traktor, hand traktor, mesin pompa air, drone, dan peralatan pertanian lainnya. Seluruh bantuan ini diangkut dengan menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Dr. Suroso. Bantuan alat pertanian ini merupakan tahap pertama yang dikirim Presiden dari total 250 peralatan pertanian untuk Pemkab Merauke. Begitu lihat kondisi existing di sini, bahwa ternyata ini perlu peralatan, rakyat itu butuh peralatan, butuh supporting yang besar, butuh saprodi, butuh bagaimana infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian ini, baik water systemnya, drainase, long storage, dan semua pintu air, lalu juga bagaimana manajemennya. Maka Pak Menteri turunkan tim ahlinya ke sini, lalu kami didorong. Dan jawabannya cepat sekali, begitu beliau ada di sini langsung Alsintannya didorong terpadu kerjasama langsung dengan TNI AL untuk bagaimana mendorong dari sana. Alsintannya rinci didorong, ada peralatan tanamnya, ada peralatan mengolah lahan tanahnya, ada peralatan untuk menata airnya, lagi pompa, lalu juga ada peralatan terkait lain seperti itu, peralatan panennya gitu. Jadi betul-betul komplit. Jadi kita ada traktor, harvester combine, pompa, sampai dengan rice planter gitu. Bahkan sampai dengan drone kita dibantu. Jadi drone-nya untuk bagaimana orang tidak lagi membasmi hama secara manual, tapi sudah pakai drone. Termasuk untuk besok tanam juga sudah bisa pakai drone. Bupati mengatakan bantuan alat pertanian ini akan mengurangi biaya produksi beras saat petani mulai menanam, proses panen, hingga akhirnya menjadi beras. Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Yapen, warga di Kampung Roipi meminta bantuan DPRD Yapen, alat berat membuat jalur air.
Jalur air di kampung ini memang tersumbat, bahkan seringkali banjir. Warga di kampung ini selama 10 tahun lamanya dilanda banjir. Ya, kendala dari air bisa naik sampai ke rumah ini kan apabila hujan ini mata air ini kan tidak ada tempat pembuangan. Tidak ada tempat pengeluaran pembuangan dari limbah air yang ada sehingga waktu hujan selesai air ini mulai naik. Ya, sehingga sampai ke rumah-rumah yang ada, sampai di Bapak Kampung Perumah, sampai di lutut juga. Malam tidak bisa tidur. Tapi puji Tuhan, hari ini kami boleh menikmati sentuhan dari beliau, Pak Dewan, untuk membantu kami, Kampung Roipe 2, tapi juga untuk menikmati rumah yang nanti akhirnya tidak terendam banjir lagi. Ya, sehingga ke depan bagian ini mungkin bisa merupakan bagian yang sangat utama bagi kami yang ada di Kampung Roipe 2. Sehingga masyarakat ini tidur aman, kerja juga aman, tetap terhindar dari penyakit dan lain sebagainya. Aliran air ini akan langsung turun ke kali agar tidak lagi naik ke pemukiman warga. Muhammad Ridwan dan Eman melaporkan dari Merauke dan Kepulauan Yapen. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.